sikap hidup seseorang dibentuk oleh keyakinan yang dimilikinya. Sebagai muslim, keyakinan kita berpatri pada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini membentuk perilaku kehidupan. Itulah ikrar yang kita ucapkan. Artinya, pada saat kita berkata asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kita sudah melaksanakan sebuah ikrar. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Berurat dan berakar itu di dalam hati, membentuk kepribadian dan mewarnai seluruh langkah kehidupan kita. Di zaman kita fasih betul mengucap dua kalimat syahadat. Tahlil pun lancar. Tetapi konsekuensi dari kalimat itu sering kita abaikan. Apalagi kita sedang berhadapan dengan zaman yang serba sulit seperti sekarang ini. Ekonomi yang belum pulih, lapangan kerja susah, pengangguran banyak, biaya hidup tinggi. Orang mudah mengalami proses pergeseran nilai. Sholatnya masih menghadap Allah, tapi kepengen dagangan laris menghadap dukun. Dicampurlah itu, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Ini kan sudah gaya hidup yang sinkrit. Nah, puasa melahirkan keikhlasan. Kenapa? Karena ibadah ini seperti kita pernah bicarakan tanpa sugesti. Mungkin kalau kita sholat masih berharap dilihat orang. Kita membayar zakat, kita bersedekah masih berharap dilihat orang. Tapi dengan puasa hanya kita dan Allah saja. Ini harusnya melahirkan gaya hidup keikhlasan. Bahwa kalau kita sudah berbuat, yang penting kita dan Allah saja. Mau dipuji orang atau tidak, mau didengar orang atau tidak, mau dilihat orang atau tidak, yang penting saya sebagai pelaksana sebuah ibadah dan Allah sebagai tempat tujuan kenapa ibadah ini saya laksanakan. Karena itu, pada jumpa kita sore ini, kita akan bicara tentang ikhlas dalam menghadapi kehidupan ini. Sebab bukan saja hanya sholat kita harus ikhlas, puasa harus ikhlas, zakat harus ikhlas. Menjalani hidup ini pun kita harus dengan penuh keikhlasan. Kita tahu bahwa apa saja kalau sudah mulai kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Apa saja kalau sudah mulai kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Nah, ikhlas tentu bukan hal yang mudah dilaksanakan, walaupun sangat mudah untuk diucapkan. Tetapi inilah yang diperintahkan Allah kepada kita. Kalian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kalian tidak diperintahkan kecuali hanya menjadi penyembah Allah yang penuh keikhlasan. Penyembah Allah yang berangkat dari semangat keikhlasan. Saya ingin mengungkap apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang keikhlasan ini. Beliau menyatakan, "An-nas kulluhum mauta illa al-alimun. Wal-alimuna niyamun illa al-amilun. Wal-amiluna mughtarruna illa al-mukhlisun." Manusia, kata Al-Ghazali, pada dasarnya mati, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu walaupun dia hidup, tidur, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya, banyak yang tertipu, kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkannya.
Begitulah dalam kehidupan ini. Manusia pada dasarnya mati kecuali orang yang berilmu. Tidak banyak yang bisa dilakukan tanpa ilmu. Ilmulah yang membuat manusia itu hidup, bergerak, berbuat, berkembang, tumbuh menjadi lebih maju. Ilmu dalam sebuah ungkapan lama membuat hidup jadi mudah. Seni membuat hidup jadi indah. Dan agama membuat hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Apa yang hari ini terjadi di benua lain, hari ini juga kita tahu dari kamar kita. Dari kamar kita bahkan kita bisa ngobrol ke luar negeri. Itu kemudahan yang terjadi karena faktor ilmu. Dahulu tahun 50-an, orang kita kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. Kita sudah lupa dia baru pulang 6 bulan. Yang ada cuma kapal laut, sementara Mekah Madinah unta. Sekarang orang berhaji cukup 1 bulan. Kemajuan ilmu yang menciptakan Boeing memotong waktu 5 bulan. Ruang dan waktu sudah bukan masalah. Manusia mati kecuali yang berilmu. Orang yang berilmu, walaupun dia hidup, tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya itu. Nah, orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu. Merasa sudah banyak karyanya, sudah banyak ibadahnya, sudah banyak kebaikannya. Mereka banyak yang tertipu, illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya itu. Ikhlas itu, itulah ruh dari amal yang kita kerjakan. Amal tanpa ikhlas, jasad tanpa ruh, mati nilai amal kita. Nah, dan iblis itu luar biasa. Sehingga Nabi katakan, iblis masuk ke tubuhmu, menggodamu melalui saluran darahmu. Persempit jalan masuk iblis ke tubuhmu. Sahabat bertanya, dengan apa ya Rasul? Dengan zikir dan lapar. Saya ingin mengulangi hadis ini. Iblis masuk ke tubuhmu, menggodamu melalui saluran darahmu. Persempit saluran masuk iblis ke tubuhmu. Dengan apa ya Rasul? Dengan zikir dan dengan lapar. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita mempersempit ruang gerak iblis. Itu makna bahwa kalau datang Ramadan, diikat setan dan iblis itu. Siapa yang mengikat? Ya kita sendiri. Dengan apa? Dengan ibadah puasa. Kita ikat dia, tidak berkutik, memperturutkan hawa nafsu sebagai kendaraan utama si iblis tadi. Jadi kembali kepada soalnya, keikhlasan. Itulah nilai dari amal kita. Nah, iblis datang kepada setiap orang dengan bendera yang tidak sama. Iblis datang kepada orang kaya dengan bawa bendera bakhil. Iblis datang kepada penguasa dengan membawa bendera kezaliman. Iblis datang kepada para kiai dengan membawa bendera hasud, iri hati, dengki. Iblis datang kepada orang kaya dengan membawa bendera pelit, bin bakhil alias kikir. Strateginya berbeda, bergantung kepada yang didatanginya. Nah, kalau itu tidak terkena, ditanamkannya lah perasaan bangga. Amalmu sudah banyak, kebaikanmu sudah banyak. Dihilangkanlah keikhlasan kita. Karena itu hadirin dan pemirsa, saya ingin menyampaikan sebuah potret tentang ikhlas ini. Dulu ada cerita, kiai punya santri 2 orang. Satu namanya si Ali, satu namanya si Umar. Satu hari si Ali pergi ke kebun, nyabut singkong. Singkong tercabut, Ali melihat, ini singkong bagus sekali. Kalau dihadiahkan kepada Pak Kiai, senang hati beliau. Tabarukan, cari berkah. Berangkat ke rumah Kiai, bawa singkong. Sampai di rumah Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Dari kebun Pak Kiai, saya jabut singkong, bagus sekali. Saya ingat sama Kiai, doakan saya Kiai. Oh, bawa masuk ke dapur, Li. Ali masuk ke dapur, taruh singkong. Kiai bilang sama istrinya, Bu, Ali ini jauh-jauh datang kemari, hadiahkan kita singkong ini. Pulang kita kasih apa dia? Kata istrinya Kiai, Bang, ada seekor kambing di belakang, hadiah pengusaha temporary sama kita. Daripada di sini ada yang merawat, kan lebih baik dikasihkan si Ali. Siapa tahu dia pelihara berkembang biak jadi banyak nantinya.
Jadilah itu. Ali permisi mau pulang, kata Kiai, "Li, saya hadiahkan kau seekor kambing. Peliharalah, mudah-mudahan membawa berkah." "Terima kasih Pak Yai." Pulanglah Ali dengan kambing seekor ini. Di jalan pulang ketemu temannya si Umar. "Dari mana kau, Li?" "Dari rumah Kiai, Umar." "Itu kambing?" "Dikasih sama Kiai." "Kenapa kamu dikasih kambing?" "Enggak tahu, saya datang cuman bawa singkong ke rumah Kiai, pulang dikasih kambing." Si Umar nih otak dagangnya jalan. Kalau Ali saja bawa singkong dikasih kambing, bagaimana kalau saya bawa duren? Jadi mampirlah si Umar ke pasar beli duren 3 buah, dibawalah ke rumah Kiai. "Kiai, assalamualaikum." "Ada apa, Mar?" "Duren Kiai, ikhlas karena Allah, ikhlas Kiai, silakan." "Oh, bawa masuk ke dapur, Mar." Umar taruh singkong taruh duren di dapur. Kiai bilang lagi sama istrinya, "Bu, Umar nih datang bawa duren lebih banyak dari yang dibawa si Ali. Kita kasih apa dia pulang?" Kata istrinya Kiai, "Abang nih kambing seekor pun sudah dikasih Ali, Bang. Sudah nggak ada apa-apa lagi di rumah." "Gitu ya?" "Iya." "Jadi macam mana?" Kata istrinya Kiai, "Begini sajalah, Bang. Ali tadi kan datang bawa singkong. Lalu Umar nih daripada pulang tangan kosong, sudah singkong Ali saja kasihin si Umar." Begitu. "Iyalah." Ya jadilah. Umar permisi mau pamit pulang, kata Kiai, "Mar, ada singkong, kamu bawa pulanglah, saya hadiahkan sama kamu, rebus, mudah-mudahan bawa berkah buat kamu." Pulanglah si Ali bawa singkong nih kan. Jadi ini sebuah potret betapa si Ali yang ikhlas bawa singkong dapat kambing. Umar nih yang punya target, bawa duren 3, pulang dapat singkong. Nah, jadi ini sebuah cerita bahwa apa saja kalau sudah kita mulai bukan karena Allah, bersiaplah untuk kecewa. Itu dulu, barangkali adik-adik ada yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz Kiai, ada yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan ikhlas. Pertanyaannya, bagaimana contoh orang yang ikhlas dalam berbuat? Ya, contoh orang yang ikhlas dalam berbuat. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita saja, tapi agak vulgar. Tapi ini agak mendekati ya. Orang yang ikhlas dalam berbuat itu, mohon maaf, barangkali agak mirip-mirip orang yang buang air besar. Ini saudara-saudara, kalau pagi buang air besar ikhlas enggak? Ikhlas kan? Apa pernah ditengok-tengok? Enggak pernah. Apa pernah berharap balik lagi? Juga enggak. Walaupun malam habis makan enak, makan sate, buahnya anggur, apel, besok pagi dibuang ikhlas. Enggak begitu jatuh terus ditengokin, jangan-jangan satenya ini. Enggak, sudah ikhlas, kurelakan di kau pergi. Begitu kira-kira contoh orang yang ikhlas dalam berbuat. Ini maaf ya, contohnya agak vulgar, tapi saya pikir itu yang agak mendekati. Kalau sudah berbuat ya sudah diikhlaskan saja, dilepas. Karena ikhlas itu kan artinya selamat, selamat dari noda, selamat dari kepentingan yang selain Allah, bersih dari kepentingan yang selain Allah. Nah itu yang kita inginkan dalam berbuat. Dan puasa sekali lagi melatih kita untuk menerapkan sikap-sikap ikhlas. Kan kalau sudah kita puasa, yang tahu cuma kita dan Allah saja. Bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin disanjung orang, tapi karena melaksanakan perintah Allah berdasarkan keikhlasan. Mudah-mudahan puasa ini semakin mendorong kita menjadi orang-orang yang ikhlas.